Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini ya kembali lagi bersama Zona Forex. Bertepatan di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU USD. Oke, langsung aja sebelum kita analisa ya. Dari pergerakan XAU USD ini penurunannya sangat signifikan sekali ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari analisa yang saya share ya di hari Minggu untuk di hari Senin, dan review serta apa yang kita lihat untuk hari ini ya. Kemungkinan besar posisi XAU USD masih dalam tekanan seller ya yang sangat kuat atau tekanan penurunannya. Dan menariknya di sini sebelum saya bahas lebih jauh ya, saya mau lihat dulu di time frame weekly ya, time frame weekly yang di minggu kemarin yang sudah saya sampaikan. Anda bisa lihat dari pergerakan XAU USD ya, setelah dia breakout di bawah 61,8% yaitu di 1872,71, harga bergerak menuju level 1850 ya. Ini area strong support ya, dimana strong support ini terbentuk juga mendekati EMA 50 ya. Tapi kalau kita lihat dari posisi pembentukan candle impulsif bearish ya yang sangat kuat seperti ini, kemungkinan besar hari ini akan terjadi breakout ya. Kemungkinan besar ya akan terjadi breakout, yang dimana pergerakan dari XAU USD ini akan bergerak menuju area 1834 ya. Kemungkinan besar akan berada ke area sini ya. Nanti kita lebih detailnya kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, karena dari posisi ini ya 1, 2, 3, 4 ya, 4 minggu ke belakang trennya sangat kuat turun sekali. Kalau Anda bisa lihat ya, setelah candle hijau ini dimakan oleh candle merah, dan di 4 minggu ke belakang terjadi penurunan atau tekanan seller yang sangat kuat. Oke, sekarang kita mulai untuk melihat ya dari posisi time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H4, di time frame daily ya. Time frame daily Anda bisa lihat ya dari pergerakan XAU USD ya. Ketika posisi 61,8% ini terjadi breakout nih, saya perbesar ya, ini 61,8% ya di 1872,71 terjadi breakout impulsif bearish, di mana candle hijau ya ini ya dimakan oleh candle merah. Kemungkinan besar untuk hari ini dia akan mencoba breakout ya di 1850, karena potensi kemarin ini sudah menutup di range kisaran $30 ya yang candle warna merah ini. Dan untuk hari Selasa ini akan menguji sekali lagi 1850,37 ya, ini yang akan seller akan menguji level strong support di area 1850,37 ya. Nah, setelah terjadinya penurunan ini ya, saya lihat mengukur dari time frame daily ya. Ini ada pembentukan swing terakhir ya. Saya mau tahu sih turunnya ketika nantinya di minggu ini dia berhasil breakout di bawah 1834, posisinya turunnya sampai berapa sih gitu. Dan ternyata setelah saya tarik ya titik A di sini ya, lihat kursornya ini ya. Kemudian titik B-nya di sini ya, kemudian titik C di sini ya, dengan menggunakan Fibonacci expansion ya, muncul dari 61,8% itu berkisaran di 1889 ya di sini. Yang sangat kecil ya. 1889,95 terjadinya gagal dia ini memang artinya retest ya, retest terus kemudian ada bearish ya, ditolak tepat di 50% ini. Terjadi bearish pin bar ya di daily, dan kemudian disusul candle hijau ya ini. Tapi
terlihat dari kondisi candle hijau ini akan terjadi penerusan ya, penerusan tren turun. Ini candle merah ya. Dan kalau dari Fibonacci expansion dari swingnya ini ya, Anda bisa lihat ya. Ini ada Fibonacci expansion 100%, ini di 1823.06. Ini juga akan menjadi titik kunci ketika dia sudah breakout di bawah 1834.03 di area sini. Ya, ini Anda bisa lihat. Cuman kalau kita berbicara hari ini, besar kemungkinan akan bergerak menuju level 1834. Level 1834 ini kalau kita kecilkan ya, ini berada di kisaran ini ya. Nih terjadinya nih ya, ini support ya yang berkali-kali ditolak ya ini. Jadi kekuatannya juga akan menuju ke level ini ya. Kemungkinan besar akan menuju 1834.03 untuk hari ini. Ya, kalau dorongan seller ini masih kuat dari impulsif bearish, setelah dia breakout 1850.37, maka dia akan bergerak menuju 1834.03 di area sini ya. Oke, sekarang untuk kita lebih detail di time frame H4 ya, apa yang bisa kita lihat di time frame H4. Kalau kita pastikan di sini untuk trennya masih kecenderungannya tren turun ya, Anda bisa lihat ya penurunannya, tren turun ya nih. Dan posisi saat ini ya, setelah penurunannya ini kan, ini saat wave ya, ini saya sudah pernah juga di beberapa minggu ke belakang saya sudah menyebutkan juga di sini ada wave 1, ABC, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 ya. Ini wave 5. Kemudian dia membentuk ini wave 5 ini menjadi wave 1 ya, artinya kalau di minor wave 5 ya, kalau di major wave 1. Intinya di situ. Setelah wave 1 ini dia mencari wave kedua. Wave kedua setelah ABC. Nah, ABC ini adalah wave kedua nih. Wave kedua ini wave kedua ya. Sekarang kita bicara minor karena wave kedua ini menuju wave ketiga. Akan jauh lebih dalam dibandingkan dari wave satunya ini. Paham ya? Jadi wave ketiga ini membentuk minor wave, yaitu di wave 1. Nih wave 1 ya, di sini dia naik lagi nih wave 2. Nah, ini menuju wave 3. Wave 3 menguji level 1850. Nah, ini saya perbesar menuju level 1850 yang akan menguji hari ini ya. Kekuatan seller sebesar apa untuk dia menguji 1850. Tapi karena saya trader yang suka apa ya istilahnya, suka menawar, tidak langsung ambil posisi di area sini, saya lebih baik hari ini saya akan mencari titik seller ya, titik sell ya, atau posisi sell di atasnya posisi harga saat ini ya, ini ya. Nanti kita ukur aja ya, nanti kita ukur ya. Kalau tren memang turun, jadi saya lebih suka follow trend. Kalau kita berbicara follow trend, trennya turun ya kita cari posisi sell, dimana nanti kita lihatnya di time frame H1 karena di H4 trennya kuat turun. Oke. Target dari 1850 jika berhasil di breakout tadi sudah saya tunjukkan ya, targetnya sampai harga berapa. Sekarang saya akan turunkan lebih kecil di time frame H1. Nah, di time frame H1 Anda bisa lihat candle ini ya, ini candle hijau yang di time frame daily tadi, Anda bisa tahu ya. Nih ya, ini candle hijaunya dimakan oleh candle merahnya ini. Nah, artinya apa ya? Artinya apa? Dari candle impulsif bearish yang sangat kuat ini ya, di sini terbentuknya di hari kemarin swing ini ada pembentukan area support terdekat dari harga running ini ya. Ini ada area support yang saat ini menjadi area resisten. Nah, ini yang akan saya tandain dulu ya. Tetap support and resistance sangat penting dalam dunia trading. Saya tandain dulu di time frame H1 kurang lebihnya di sini di 1856.16 ya, di sini 56.16 ini yang pertama. Kemudian saya akan lihat kalau di posisi resisten teratas pembentukannya di kisaran ini ya. Saya ambilnya di sini aja ya, di sini
Di area, karena ini berdekatan dengan ini juga ya, nih yang candle hijau ini ekornya di 1868.95 ini. Dan kalau saya perhatikan ya, EMA 50 di time frame H1 pun mendekati area sini ya, ini area resisten ya, atau Fibonacci expansion 61,8%, yaitu di 1865.40. Ini Fibonacci expansion yang di time frame H1 ya. Nih. Nah, biar teman-teman nggak bingung nih. Swingnya ini yang saya tarik ya, titik A, titik B, titik C. Swingnya ini saya tarik ya, muncul Fibonacci expansion 61,8%, yaitu di 1865.46. Dimana di hari Senin ya kemarin terjadi penurunannya, dia breakout Fibonacci expansion dan membentuk support terbaru, dia naik lagi ya, gagal dia di kisaran ini ya, dia di kisaran ini dia gagal breakout 1873, terjadi penurunan yang cukup lumayan ya, bearish pin bar nih ya, bearish pin bar disusul di candle 3 warna merah, akhirnya terjadi penurunan kelanjutan ya sampai di level 1850 di kisaran sini ya. Nih artinya apa? Harapan saya dari posisi terakhir di H1 ini ada bearish pin bar ya, tapi ekornya nggak terlalu besar ya, ini warna hijau, terjadi penolakan pada buyer di akhir sesi penutupan ya. Ini kemungkinan akan mencoba tes 1856.15. Ini terdekatnya ya, tapi saya tidak mencari di area sini ya. Saya tidak mencari di area sini. Kemungkinan yang saya akan tunggu dan saya lihat, saya akan pantau kisaran 1861 sampai dengan 1865 di Fibonacci expansion 61,8%. Makanya dari sini saya mau tahu dulu ya, kekuatan bayarnya ini sampai berapa kenaikannya. Untuk mengukur kekuatannya ini sampai berapa ya, saya menunggu dari posisi penolakan ini ya. Catatan saya yang pertama, jika dia nanti bergerak menuju 1856, saya lihat di sini dulu ya. Kalau di sini berhasil di breakout oleh impulsif bullish contoh ya, atau bullish engulfing contohnya seperti itu, berarti kan ada penolakan ya, atau candle reversal, pembalikan dari penurunannya ini akan menuju level 1861.72, akan menguji ke sini untuk retest, sifatnya ada retest atau koreksi ya. Di retracement kemungkinan bisa di 23,8%, tapi ini saya belum bisa tarik ya, karena ini belum ada pembentukan beberapa candle reversal yang menuju di area 23,2%, di area sini belum. Nanti kita lihat aja dulu ya. Jadi saya akan memantau level terdekatnya 1861.72, yang pertama 1856. Nanti kalau di area sini sampai di 1865.48 di sini ya, terjadi yang namanya tekanan pada apa namanya seller ya. Tekanan pada seller menguji di sini, baru saya akan targetkan entry sell-nya mendekati area sini. Kalau saya lihatnya seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Tapi kalau ternyata tekanan buyer ini kalah dengan tekanan seller yang cukup besar, terjadi tidak ada retest atau koreksi ya, catatan saya akan sell di bawah 1850, di bawahnya ini. Setelah terjadi breakout impulsif bearish ya di bawah 1850.37, saya akan sell di bawah ini ya. Dengan catatan tadi ya, tetap catatannya adalah pattern yang terbentuk ya. Saya akan cari titik sell-nya. Kita udah nemu ada beberapa tahapan kalau dia retest atau koreksi. Yang pertama saya pantau dulu, terdekatnya adalah area resisten 1856.16. Kalau berhasil di breakout, saya belum ambil posisi. Saya pasti akan menunggu dulu 1861.72, terdekatnya di sini sampai dengan 1865 ya. Pastinya nanti saya juga akan coba tarik Fibonacci retracement ya dulu, setelah ini breakout 1856. Nah, nanti baru di situ kita pantau ada pembentukan pattern yang terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru saya ambil posisi sell. Setelah itu saya batasin kerugiannya di atasnya. Ya, itu. Tapi kalau tidak ada retrace ke atas ya, maka dia akan breakout di bawah 1850.37, di bawah ini
saya akan sell setelah pembentukan impulsif bearish yang berhasil breakout 1850. Itu aja sih catatannya, karena kalau targetnya hari ini dia break di bawah 1850, dia akan turun sampai di level 1834 ya kalau nggak salah tadi. Kita lihat di time frame yang lebih besar. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa pagi ini ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah membagikan channel ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Semoga dengan adanya analisa ini ya, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan hasil ya, atau bermanfaat, atau bisa mendapatkan taking profit. Dan jangan lupa selalu share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama apa yang sudah kita sampaikan. Saya ucapkan terima kasih ya buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.